Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku akan membuat Korean garlic cheese bread yang lagi ngehit tanpa menggunakan mixer dan mudah sekali. Berbahan dasar air yang nanti jadinya adalah seperti French toast. Berikut bahan-bahan untuk membuat roti. Tepung terigu protein tinggi 250 gram, kemudian air biasa tidak panas dan tidak dingin 150 ml, minyak goreng 13 gram, kemudian garam 1 sendok teh, gula pasir 13 gram, susu bubuk full cream, dan ragi instan 1 sendok teh. Sebelum memulainya, kita campur dulu minyak dengan air terlebih dahulu, kemudian tuangkan tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, ragi instan, dan garam jadi satu dan aduk-aduk. Aduk-aduk dengan menggunakan sumpit saja seperti ini ya teman-teman. Dan setelah adonan mulai mengumpul, kita lanjutkan dengan menggunakan tangan. Sebentar saja kok ini, gak ada 5 menit. Nah, kita kumpulkan jadi satu sampai kalis, sampai tidak ada bahan yang tersisa seperti ini. Nah, baru kita bikin buletan seperti ini, kemudian kita tutup dengan plastik dan diamkan selama 2 jam. Sembari menunggu, mari kita buat cream cheese dan bahan olesan atau glaze-nya. Berikut bahan untuk cream cheese-nya. Cream cheese instan bubuk, kemudian susu cair UHT, dan garam. Garam ini opsional teman-teman ya, kalau tidak apa-apa. Tidak usah menggunakan garam, tidak mengapa, karena rasanya sudah manis dan gurih. Campurkan cream cheese instannya ke dalam mangkuk. Kemudian ini garam bisa di skip ya teman-teman, ini sesuai selera saja. Dan susu UHT tadi 100 ml, dan kita lihat kalau sudah kentalannya bagus, kita tidak perlu semua menuangkannya teman-teman. Ini sepertinya sudah bagus, jadi sepertinya cuma 90 ml saja saya menggunakan susu UHT-nya. Seperti ini. Nah, jika sudah kental seperti ini teman-teman, siap-siap kita simpan atau kita tuang ke dalam plastik segitiga untuk pengisian. Nah, seperti ini. Rincian lengkap ada di deskripsi ya teman-teman. Berikutnya kita siapkan bahan olesan atau glaze-nya. Berikut bahan olesannya: margarin, kemudian telur, madu, susu kental manis, 1 siung bawang putih, dan bubuk parsley kering. Pertama-tama kita parut dulu bawang putih dengan menggunakan parutan keju dan kita tumis sebentar saja dengan menggunakan margarin yang tadi yang kita cairkan terlebih dahulu. Mumpung masih hangat, kita ambil sedikit untuk menumis bawang putih. Nah, ini mentega yang sudah kita cairkan tadi kita ambil sedikit saja, kita tumis untuk menghilangkan bau cetarnya bawang putih itu teman-teman ya. Jangan sampai kering, akan menjadi bawang goreng kalau kering nanti. Sebentar gini aja. Biarkan juga mentega itu mencapai suhu kamar. Kemudian telur kita kocok lepas biasa, dan kita hanya menggunakan setengahnya saja karena tepung yang kita gunakan cuma 250 gram. Nanti kalau kelebihan sayangkan. Ini bawang putih yang udah ditumis tadi. Kemudian telur kocokan cuma setengah saja, dan margarin yang udah dicairkan tadi yang udah mencapai suhu kamar ya teman-teman, jangan yang masih panas ya. Nah, kita tuang mentega dengan suhu kamar, kemudian kita tuang madu, susu kental manis. Aduh, enak sekali ini ya. Madu itu untuk mengkilatkan roti teman-teman ya, kalau udah kita oleskan.
dan bubuk parsley. Kita aduk-aduk seperti ini. Langkah berikutnya kita cek adonan roti yang sudah 2 jam. Nah, setelah 2 jam kita buka, sudah mengembang ya teman-teman adonannya. Kemudian tangan kita taburi dengan tepung supaya tidak terjadi kelengketan. Dan sebenarnya sudah tidak lengket sih teman-teman karena sudah kalis ya. Talenan juga tempat kita kerja, kita taburi sedikit tepung terigu. Jangan lupa tangan dicuci terlebih dahulu ya teman-teman, pastikan bersih. Kemudian adonan ini kita bagi menjadi 6 bagian karena cuma 250 gram tepung terigu ya bahannya teman-teman. Masing-masing potongan ini kalau ditimbang 80 gram. Karena oven saya itu kecil, jadi akan aku bikin 4 potong dengan ukuran yang sama dan 2 potong kecil supaya bisa masuk dalam satu loyang dan cuma satu kali pembakaran, satu kali oven. Seperti ini. Kemudian masing-masing potongan ini kita buang dulu gasnya atau udaranya dulu supaya serat rotinya nanti rapat dan rotinya itu kenyal, tidak ada rongga besar gitu loh teman-teman yang di dalamnya itu. Nah, ini kita udah buang anginnya. Kemudian kita akan cetak menjadi bulat. Caranya seperti ini, kita lipat menjadi 2 bagian terlebih dahulu, kemudian segitiga, dan kita buat buletan untuk menguatkan buletannya. Setelah itu kita giling-giling lagi di atas talenan. Nah, sudah jadi seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Kemudian tutup lagi adonan ini dengan kain bersih atau lap bersih ataupun dengan plastik selama 1 jam. Setelah 1 jam kita buka dan siap-siap untuk dipanggang. Wow, sudah mengembang ya. Mari kita masukkan ke dalam oven. Pastikan sebelum masuk oven, ovennya sudah dipanasin terlebih dahulu 10 atau 15 menit. Pasang dengan suhu 180 derajat, api atas bawah selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan roti dan wow, sudah cakep teman-teman. Siap-siap untuk kita potong dan kita isi, kita poles. Kita pindahkan dulu ya teman-teman dari loyang panas tadi ke atas talenan atau nampan untuk menghentikan proses pembakarannya teman-teman, kan masih panas di bawahnya. Nah, kita letakkan di sini, biarkan roti sampai hangat-hangat suam kuku gitu ya teman-teman, baru kita potong. Bisa kita belah menjadi 6 ataupun 4 bagian. Ini yang dibelah 6. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi dibelah 4. Potong jangan sampai habis ya teman-teman. Nah, seratnya bagus ya. Ini dibelah menjadi 4. Cara memotong belah 6 itu kita bikin garis miring dulu, garis silang, kemudian tengahnya baru kita potong. Jadilah menjadi 6 bagian. Sebelum kita isi dengan cream cheese, kita oles dulu bagian dalamnya dengan bahan olesan teman-teman, supaya rasanya lebih meresap dan lebih nikmat ya teman-teman. Nah, setelah kita isi bahan olesan, baru kita isi dengan cream cheese. Ini yang belah 4 tadi ya. Tiap sisi kita isi dengan cream cheese. Setelah itu kita oles luarnya dengan bahan olesan tadi. Cantik ya teman-teman, dan rasanya sangat enak sekali. Lakukan begitu semuanya sampai selesai. Kemudian, nah seperti ini kita panggang lagi ke dalam oven, hanya menggunakan api atas saja.
Suhunya sama dan cuma 10 menit. Dan setelah 10 menit kita keluarkan dari oven. Taram, sudah ready, sudah matang ini teman-teman, siap untuk disajikan. Ini dia Korean garlic cheese bread yang lagi hit, mudah membuatnya dan mudah bahannya. Selamat mencoba. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum, dadah.